Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Segala puji syukur kehadirat Allah kita sampaikan dengan menyebut alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat, hidayah, karomah serta izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, perlulah kita menjalankan adab-adab kepada Allah, yaitu tolabul ilmi faridatul a'la kulli muslim. Diwajibkan kepada kita belajar menuntut ilmu di jalan Allah. Inilah yang harus kita terapkan dari sekarang-sekarang, yang mana belajar itu menghindari kita mempercayai segala hal yang menghalalkan segala cara. Berbicara tentang waktu dan kesempatan pada waktu ini, saya dalam makom majelis dzikir Ma'rifatullah, tentunya dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Yang mana yang menjadi topik adalah kelanjutan dari pelajaran kita yang terdahulu, yaitu tentang mengenal hakikat sholat, terutama yang sudah kita pelajari adalah hubungan atau tauhid antara sholat dengan nama sholat. Nah ini ya, atau ba'danya. Apa kaitan ba'da dengan kodrat sholat? Bagaimana cara menjalankannya? Nah ini pada tayangan yang lalu kita sudah sampai pada rahasia kodrat ba'da asyar. Alhamdulillah, insya Allah dengan izin Allah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan rahasia ba'da maghribi. Maghrib. Nah ini maghrib. Berbicara tentang sholat ba'da maghrib ini dikenal dengan sholat wusta atau sholat besar, atau dikatakan sholat yang wajib dijaga. Apa yang harus dijaga? Karena kodrat sholat yang 5 waktu ini yang bertajali kepada Allah langsung tanpa perantara apapun adalah sholat wusta maghrib. Kebesaran sholat wusta maghrib dengan adilnya 3 rakaat, nah ini juga harus kita paham. 3 rakaat ini adalah kodrat Allah semata. Kehadiran kodrat Allah pada alam ibadah ini yang dinamakan dengan maghrib, yang mana maghrib ini berkodrat 3 rakaat, ada wadah wahadiyah.
Ini kehadiran kodrat Allah, kodrat Muhammad dalam wujud Adam di dalam alam ma'rifat, hilang gelap gulita atau ma'rifat. Di dalam pemahaman kita, di dalam menuju perjalanan atau ba'da, perjalanan batin, ternyata kehadiran wujud batin Allah di alam batin pada maghrib ini, nur setelah ditenggelamkan oleh Allah dengan kehadiran kodratnya, laksana Rasul turun api pun padam, zat turun nur pun padam. Ini artinya maghrib ini mati dalam arti masuk kembali kepada sukuniahnya Allah, yang mana maghrib dalam kondisi sukun atau dikatakan alam kabir atau alam ma'rifat. Hakikatnya menuju ke alam ma'rifat, yaitu seperti Rasulullah diperjalankan di malam hari. Kemenangan yang dilakukan berubahnya masa Masehi kepada Hijriah dengan tenggelamnya siang kepada malam, artinya tenggelamnya nurul kepada sifat nur bagi Allah, yaitu zatnya, ruhaninya. Ini yang kodrat yang tiga tadi, ada wahdah wadiyah, ini adalah menjadikan kodrat semata di alam sukun. Inilah yang menjadi pokoknya. Maka dengan demikian kita lihat pada posisi 18 dan 9. Kalau jam 18 itu kenapa jam 6? Nah ini kembali kita lihat, 18 itu 9 domah hakikat. Sementara yang hakikat itu 1 dengan 8. Apa 1? Wujud Allah yang berdiri. Apa yang 8? Kodrat umat yang bersifat. Itu 8 atau dikatakan 20. 8 itu 20. Jam 20, jam 20 sifat. Ya 20. Ya jadi gitu. Jadi dengan adanya tenggelamnya 6. Ya tenggelamnya 6 dengan kehadiran 18. 6 itu kodratnya alam, dijadikan dari 6 masa. Itu alam, itu yang maghrib. Yang tenggelam itu yang 6. Yang hadir itu 18. Berhadapan 20 sifat Allah dengan kodratnya yang 1. Nah ini yang makan maghrib. Ya alam sukun, alam tiada. Jadi kalau kita berdiri pada sholat maghrib, berdiri memang harus didirikan bagaimana alif ini mawujud pada alam sukun. Jadi bagaimana berdirinya Allah semata di alam sukun atau di alam Isra atau di alam gelap. Nah disinilah kita kebesaran Allah tadi, begitu dia turun dengan batin zat dan nurnya, maka tenggelamlah segala nurul iman, nurul Islam dan nurul ihsan. Dia tenggelam, maka terlahirlah kodrat syahadah, ahadah dan wahadah tadi. Jadi dengan ahadiyah, wahdah, wadiyah tadi, dengan kita mendirikan satunya Allah pada wujud dalam sukun maghrib, maka dengan ini kita melaksanakan mendirikan Al-Fatihah, Fatihatun Nasun, merupa wujud diri sifat yang ada wujud dalam batin. Nah ini yang dikatakan wujud Allah dalam batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyata Adam pada jasad. Ini dikatakan dilihat dari sukunnya, dikala semuanya telah ditenggelamkan dalam maghrib. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Inilah hakikat daripada perhitungan 6 dan 18 tadi, jam 6 atau jam 18. Berarti kalau dia maghrib berlakunya 18, 6 sudah tenggelam. Nah 18 ini kodratnya 1 tambah 8 itu apanya, falakiyahnya 9. 9 itu domah, artinya adalah kekuasaan. Nah kita lihat seperti falakiyahnya, 9 kali berapa aja tetap 9. 9 kali 2 18, 1 8 9, 9 kali 3 27, 2 tambah 7 9. Artinya inilah kebesarannya. Hakikat yang mendirikan dan menguasai seluruh sholat adalah maghrib. Makanya di sini proses alam terjadi tenggelamnya nurul dan hadirnya zat Allah. Nah inilah yang dikatakan 3 rakaat tadi. Dengan 3 rakaat
berarti kita lihat dari pelakiyahnya 189, 9 dikurang 6 berarti itu 3. Ya, 9 orang kali kurang 6 itu 3. 189 ada angka 6 di situ berarti 9 kurang 6 3. Berarti jatuh ke 3 rakaat. Nah, ini maghrib. Inilah salat yang benar-benar satu-satunya salat yang dihadiri oleh Allah dengan sifat dan zat serta hayatnya. Nah, jadi dengan sifat zat dan hayatnya berdirilah pada alam sukun dalam kosong disebut hitam dan isra atau ma'rifah, alam ma'rifat. Nah, jadi dengan demikian kita sudah bisa khusyuk menghadirkan Al-Fatihah dengan mendirikan 3 kodrat tersebut, maka disinilah kita melanjutkan nanti kepada suatu petunjuk diambil 4 kodrat pada Isya. Jadi dalam rangka kita sudah mendirikan kodrat syahadah dan wahadah tadi, sehingga 3 kodrat tersebut menjadi sifat wujud bagi Allah. Makanya dikatakan maghrib ini sholat besar atau dikatakan wusta, sholat yang wajib dijaga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mengetahui hakikat daripada perjalanan atau tajalli Allah dalam bentuk ba'da ini wajib. Karena apabila kita sholat tapi kita tidak bisa menghubungkan atau mentajalikan kodrat sholat dengan asma sholat. Asma sholat ini maghrib, tapi kita tidak bisa mentajalikannya. Kenapa? Kita tidak paham bagaimana mendirikan kodrat sifat umul hayat, ma'ul hayat, induk dari segala hidup, yaitu sifat, diri sifat. Nah, ini maka perjalanan ini belum sempurna kalau yang tidak bertajali untuk disembah itu adalah kodrat sifatnya Allah dalam Al-Fatihah, Fatihatun Nasun. Nah, dengan kita mengetahui, menikmati dan merasakan bagaimana kodrat batiniah tajalli batin menuju an'amta alaihim dan disaksikan bi alaihim tadi, betul-betul kodrat yang 3 ini betul-betul adalah kodrat yang ada satu wujud di dalam sebuah maujud atau di dalam sebuah alam tiada dan ada wujud yang ada. Nah, inilah lam alif, kehadiran dan kebesaran dan kekuatan yang turun untuk menenggelamkan malam kepada siang dengan turunnya kodrat Allah dari 3 kodrat yang sangat induk dari segala kehidupan. Induk dari segala kehidupan, bumi berhinduk kepada nur, sementara kodrat berhinduk kepada zat dan zat berhinduk kepada batin. Itulah hayat dari seluruh makhluk. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kita laksanakan salat maghrib ini dengan tajalli kodrat Fatihatun Nasun, diri sifat bagi Allah, dan bertajalilah penyembahan dari kodrat alam kepada kodrat yang berdiri. Ini pada maghrib ini betul-betul menjadi solat besar, solat yang sangat kuat. Jadi kalau kita benar-benar menikmati dan menjalankan dengan hakikat yang sebenarnya, maka kita akan termasuk kodrat yang dimuliakan. Makanya dikatakan solat maghrib adalah solat wusta, wajib dijaga, jangan sampai dilalaikan, karena salat wusta ini memiliki kodrat yang sangat kuat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insyaallah tahap demi tahap, langkah demi langkah kita jalankan untuk mendapatkan barokah dari dan hidayah dari ibadah yang kita jalankan. Tapi kalau kita gagal mencapai hakikatnya, maka hidayah pun tidak akan pernah sampai kepada kita. Maka kita jalankanlah dengan kodratnya, insya Allah hidayah itu akan datang. Karena hidayah itu ruhnya sholat.
Jadi kalau kita sudah dapat hayatnya solat, insya Allah dia akan menjadi kodrat tajali antara Tuhan dengan wujudnya umat. Inilah yang dikatakan saluhu daim atau berhubungan batin. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi jelas sudah bahwasan dalam solat maghrib ini sangat menentukan dan nilainya melebihi solat-solat lain. Nilainya, derajatnya melebihi solat-solat lain. Maka dari itu mari kita lakukan dengan khusyuk. Ya, nanti akan kita pelajari bagaimana caranya khusyuk. Nah, jadi kalau sudah ada yang membuat pandangan kita terisi, inilah iman. Ya, jadi kalau iman itu kita sudah bisa mengimani dari segala bentuk kejadian dalam sholat. Kalau sudah bisa mengimani, inilah pensaksian. Tapi kalau belum ada pensaksian, bagaimana kita mendirikan iman? Iman itu didirikan setelah adanya pensaksian. Pensaksian ini harus dikaji. Pensaksian ini harus dikaji. Kenapa? Fardu ain. Fardu itu wajib, ain itu menyaksikan atau mata atau melihat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita menjalankan rukun hakikat daripada kodrat sholat dan asma sholat atau nama sholat ini, inilah yang dikatakan fungsinya tetap pada berdiri setelah ruku. Kenapa? Sholat ini memiliki dua kodrat. Pertama kodratnya ilmu, yang kedua kodratnya ibadah. Jadi pencapaian ilmu ibadah ini harus kita jelas-jelas memahami dengan sungguh-sungguh. Kalau kodrat ilmu kita lihat dalam berdiri pada duduk, berdiri dan diakhiri dengan duduk. Dan Al-Quran tidak mengeluarkan perintah berdiri dan duduklah, tetapi ruku dan sujudlah. Itu ibadah. Jadi kalau kodratnya ilmu ada pada berdiri dan duduk. Tetapi kalau kita tidak mampu menjalankan, memuliakan Tuhan dengan penyembahan alam terhadap diri dalam kodrat asma sholat dan bertajali pada kodrat sholat, kalau ini tidak bisa dihubungkan, maka kita belum menyempurnakan keberadaan Allah pada diri kita, karena semuanya belum tafakur kepada Allah. Dengan perjalanan ketuhanannya, semua akan tunduk dan patuh kepadanya. Inilah yang dikatakan wa tafaraku fil izzatin wa la tafaraku wala fisifatin wa la tafaraku bismillahirrahmanirrahim. Jadi semuanya akan tunduk dan taat dan patuh kepada kodrat Allah yang dibawa oleh khalifahnya. Itulah yang dikatakan diri. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bagi jamaah yang ingin belajar mendapatkan tuntunan, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi Buya Pasaman Timur, YouTube Buya Pasaman Timur. Tapi kalau ingin langsung, silakan menghubungi nomor saya langsung 0813 9833 7904 Buya Pasaman Timur. Insya Allah berbagi ilmu, berbagi wawasan dan mengamalkan imannya. Insya Allah mudah-mudahan terangkat derajat kita, terangkat derajat ibadah, maka bermartabatlah ibadah sehingga adanya hidayah. Mudah-mudahan berkah. Barakallah ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.